Baiklah, kami akan meneruskan presentasi dari kelompok sebelumnya. Presentasi kali ini berjudul mengenai model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif yang beranggotakan rekan saya Melisa Apriliani dan saya sendiri Rahmida. Pada kali ini kita akan membahas mengenai model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif atau selanjutnya disingkat dengan model pengembangan MPI. Model pengembangan MPI adalah langkah sistematis dalam membuat program MPI. Ada banyak model yang sering dipakai oleh para pengembang MPI. Di antaranya, yang pertama model EPET, yang kedua model EDI, yang ketiga model Alesi dan Trolip, yang keempat model Lee, yang kelima model Brock dan Gall, yang keenam model Inverse dan Baron. Yang pertama, kita akan membahas mengenai model EPET. Model EPET adalah model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif yang diinspirasi akan kebutuhan jenis penelitian R dan D, di mana pada tahap awal diperlukan upaya penelitian sebagai bagian dari penelitian dan pengembangan. Ada 5 langkah dalam model pengembangan model EPET ini. Yang pertama, analisis dan penelitian awal, yang kedua perancangan, yang ketiga produksi, yang keempat evaluasi, dan yang kelima diseminasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai analisis dan penelitian awal. Analisis dan penelitian awal, dalam langkah ini kita melakukan analisis kebutuhan dan penelitian awal. Keluaran dari langkah ini berupa deskripsi seperti apa MPI yang akan dikembangkan. Hasil dari langkah ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam perancangan MPI. Kemudian kita masuk ke dalam proses perancangan. Dalam langkah ini kita melakukan perancangan instruksional, pembuatan diagram alir atau flowchart, kemudian pembuatan screen design dan pembuatan storyboard. Keluaran dari langkah ini adalah dokumentasi perancangan yang berisi outline, flowchart, screen design, dan storyboard. Dokumen ini akan digunakan sebagai panduan dalam memproduksi MPI. Selanjutnya, kita masuk dalam tahap produksi. Produksi adalah proses yang menghasilkan produk, dalam hal ini adalah MPI. Dalam langkah ini, kita melakukan pembuatan produk mulai dari prototipe komponen multimedia seperti gambar, suara, video, dan animasi, sampai mengemas dalam bentuk produk MPI menggunakan authoring tools. Keluaran dari langkah ini adalah produk MPI yang sudah berfungsi dan siap untuk divalidasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai model EDI. Model EDI adalah model generik yang biasa digunakan oleh perancang instruksional untuk pengembangan Instructional System Design atau yang biasa dikenal dengan ISD. Model EDI terdiri atas 5 langkah, yaitu analisis, desain, development, implement, dan evaluation. Ketika model EDI ini digunakan untuk pengembangan produk MPI, banyak pengembang merasa bingung untuk menerapkan langkah implementasi dan evaluasi. Seharusnya, produk MPI dievaluasi dulu oleh para ahli untuk menentukan tingkat kelayakan, baru kemudian diimplementasikan di lapangan. Tetapi, pada model EDI ini, MPI terlebih dahulu diimplementasikan barulah dievaluasikan. Sampai dengan saat sekarang, model EDI sudah banyak terdapat modifikasi di mana dalam pengembangannya dilakukan evaluasi dulu terlebih dahulu barulah diimplementasikan. Selanjutnya, kita akan membahas model Alesi-Trolip. Model Alesi-Trolip diambil dari bukunya yang berjudul Multimedia for Learning. Saat ini, model Alesi-Trolip mulai banyak digunakan sebagai acuan oleh pengembangan MPI karena sejak awal model ini dimaksud untuk pengembangan multimedia pembelajaran. Model ini memiliki 3 langkah utama, yaitu planning, design, dan development, seperti sketsa yang tampak pada layar. Planning. Secara sekilas, model ini tidak menyeratkan akan adanya tahap evaluasi dan implementasi. Namun, esensi evaluasi sudah dimasukkan dalam tahap development, sedangkan tahap implementasi tidak ada. Sebagai pengembang juga bimbang ketika menggunakan model ini sebagai acuan dalam pengembangan dalam penelitian jenis R dan D.
karena aspek penelitiannya tidak secara eksplisit diakomodasi. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Maka untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Melisa Apriliani. Kepada Melisa Apriliani dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Rahmida. Itu selanjutnya yang keempat ada model Lee. Model Lee ini sebenarnya belum banyak digunakan, tetapi jika dilihat dari tahapannya yang komprehensif ini, maka model Lee ini itu layak untuk dipakai. Adapun tahapannya sesuai dari bagian yang sudah ditampilkan ini, yaitu ada need assessment, kemudian dilanjutkan dengan front end analysis, kemudian ada design, selanjutnya ada development, kemudian implementation dan evaluation. Meskipun tahapan model ini hampir sama dengan tahapan model ADI, namun Lee ini menggunakan model untuk pengembangan pembelajaran yang berbasis multimedia. Maka dari itu, para pengembang multimedia pembelajaran interaktif sebenarnya lebih tepat menggunakan model Lee dibandingkan model ADI. Kekurangannya masih sama dengan model ADI, yaitu pada tahapan evaluasinya berada setelah tahap implementasi. Kemudian ada model Borg dan Gall pada tahun 1983. Ini adalah model pengembangan yang klasik, yang paling banyak diacu oleh para pengembang di bidang pendidikan. Langkah-langkah dari model Borg dan Gall ini yaitu ada research and information collecting, kemudian planning, terus develop preliminary form of product, kemudian preliminary field testing, main product revision, main field testing, operational product revision, kemudian operational field testing, final product revision, dissemination, and implementation. Model ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian research and development, karena secara eksplisit terdapat tahapan penelitian di awal langkahnya. Tapi, karena model ini dirancang untuk pengembangan produk pendidikan yang secara umum dan tidak dimaksudkan untuk pengembangan pembelajaran interaktif, maka sebagian pengembangan multimedia pembelajaran interaktif ragu untuk mengambil ini sebagai acuan. Dan yang terakhir itu model Inverse dan Baron pada tahun 2002. Ini belum banyak digunakan sebagai acuan para pengembang seperti pada model Alesi-Trolip yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi Rahmida. Model ini juga memiliki 3 langkah seperti yang ada pada gambar berikut ini. Langkah utamanya itu ada decide, design, and develop. Namun ada langkah tambahannya yaitu evaluate yang dilakukan secara menyeluruh. Model ini juga tepat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Baiklah, sekian hasil dari presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, penyampaian, dan ketidakketepatan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.